Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, perkenalkan, saya Suryanto selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Al-Furqon, Pondok Pesantren Al-Furqon, Wedara Anom, Triorejo, Gresik. Saya mengemban amanah ini sejak tahun 2017 hingga sekarang. Adapun saya secara pribadi merupakan alumnus SMA Al-Furqon, Pondok Pesantren Al-Furqon ini tahun atau angkatan ketiga, tepatnya tahun 1997 silam. Pada tahun 2020 ini kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang sangat luar biasa. Dan wabah ini kita kenal dengan nama COVID-19. Semuanya jajaran pendidikan baik dari tingkat dasar, menengah, bahkan atas merubah sistem pembelajaran, dan ini merupakan pembelajaran yang pertama kali di negara kita yang secara menyeluruh, maksud saya, dari tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Di lembaga kami, sejatinya pada awal tahun 2020, sebelum COVID-19 ini melanda, kami sudah menyiapkan inovasi yang sangat luar biasa menurut kami dan teman-teman kami, yakni puncak festival dan perlombaan yang kita sebut dengan Fun Science, di mana kepanitiaan dari kegiatan ini, festival dan perlombaan ini adalah dari unsur pengurus OSIS, Bapak Ibu Dewan Guru, dosen-dosen baik dari Universitas Widya Kartika dan Universitas WR Supratman, serta para tentor-tentor dari Edu Science Club Indonesia. Segala persiapan perlombaan sudah kita susun rapi dengan seluruh panitia, dan alhamdulillah pada saat itu hampir mendekati hari H, sekitar kurang 1 minggu pelaksanaan perlombaan tersebut, ada sekitar 150 peserta yang telah mendaftar. Bahkan peserta itu terdiri atau datang dari berbagai kota di Jawa Timur. Ada yang dari Jombang, Malang, Pasuruan, dan tentunya Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Karena saat itu wabah atau virus corona atau COVID-19 itu sudah begitu luar biasa melanda di daerah kita, khususnya di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, sehingga saat itu pula kita mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh panitia, dengan pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon, dan walhasil memutuskan perlombaan dan festival ini harus kita cancel atau kita batalkan. Dan alhamdulillah sekitar bulan 6 ya, kita dapat menjalankan perlombaan itu dengan sistem online tanpa mengurangi partisipasi dari para peserta yang telah mendaftarkan diri. Jadi untuk mengobati rasa kecewaan para peserta, juga panitia yang susah payah, kita buat secara online. Ini bagian dari inovasi pertama dari lembaga kita yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Nah, setelah virus itu melanda yang luar biasa, kita memutuskan bahwasanya santri kita yang sebagian besar di asrama yang ada di pesantren, kita putuskan anak-anak harus kita pulangkan, mengingat situasi kondisi di pesantren juga belum begitu siap dengan segala sesuatunya. Akhirnya pada saat itu pula kita bentuk Satgas COVID di tingkat atau di internal pesantren. Ya, Satgas COVID ini terdiri dari berbagai unsur, dari Bapak Ibu Dewan Guru, pengurus yayasan, bahkan dari para OSIS yang kita libatkan. Dan akhirnya ini diputuskan anak-anak harus kembali ke pondok pesantren secara bertahap dengan mengikuti segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Satgas COVID. Jadi diantaranya pada saat itu kembalinya anak harus membawa hasil rapid test. Itu sesuatu yang mutlak, pasti. Selain rapid test, ada izin dari wali santri dan lain-lain.
Kembalinya anak-anak ke pesantren ini secara bertahap diatur oleh Satgas dan seluruh jajaran pendidikan. Secara sarana sudah kita siapkan ruang ini, ruang itu, apabila nanti ada yang sakit dan sebagainya, sudah siap semuanya protokol kesehatan, mulai dari depan pintu gerbang Pondok Pesantren Al-Furqon sudah disiapkan bilik cuci tangan, sampai ke ruang-ruang asrama, ruang kelas, ruang ibadah dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan sangat lancar dan baik sekali. Setelah anak-anak kita, santri kita secara keseluruhan sudah kembali ke pesantren dan kita pastikan aman, tidak ada gejala apapun, maka waktunya untuk santri non asrama yang berkisar 15% dari 100% tadi yang ada, kita siapkan untuk masuk secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di depan pintu ada bilik, ada cuci tangan, dan sampai ke kelas-kelas ataupun ruang-ruang lain semua dalam protokol kesehatan. Duduk di sekolah, di kelas pun, dalam kelas pun semua berjarak, masker, semuanya harus protokol kesehatan. Saat itu pula kita melakukan kegiatan dalam rangka adaptasi di masa pandemi. Yang pertama adalah sosialisasi dan pembiasaan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan sekitar. Kedua, produksi dan penyediaan sarana protokol kesehatan baik untuk lingkungan internal maupun sekitar sekolah. Dan yang ketiga, memastikan kondisi kesehatan seluruh keluarga Al-Furqon. Sejak kembalinya anak-anak, kita sosialisasikan semua itu ke anak-anak dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Jadi sosialisasi itu selalu kita sampaikan hampir setiap hari ke anak-anak, ya. Baik itu nanti di sekolah kegiatan tatap muka, di asrama, di tempat ibadah ataupun di kantin ataupun yang lain-lain, ya. Itu. Setelah itu, pada saat seluruhnya santri kita kembali dan bersekolah secara tatap muka, kita membuat inovasi, membuat masker dan face shield. Setelah beberapa waktu kemudian, kita juga mengadakan inovasi-inovasi lain, yaitu membuat perlombaan di Surabaya. Lagi-lagi kita mitra kerjasama dengan Tentor Education Club Indonesia dengan para pengurus OSIS, mengadakan perlombaan pada saat itu Hari Pahlawan di Surabaya. Tentunya para peserta pun kita wajibkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua itu alhamdulillah berjalan sangat lancar. Kami harus mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari keaktifan dan semangat para guru dan anak-anak atau santri yang ingin tetap berprestasi di masa pandemi. Alhamdulillah segala persiapan kita siapkan, walaupun sekolah kita, pondok kita itu ada di desa yang terpencil, katakan jauh dari perkotaan, tapi tidak mengurangi semangat dan motivasi para bapak ibu guru dan anak-anak untuk mengikuti SMA WUT Jawa Pos yang keren dan luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti akan ada hasilnya dan mendapatkan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.